Ya ini kawanku ya, saya temukan daun-daun sancang yang rusak. Ada yang rusak seperti ini. Ini kita cari penyebabnya apa kawanku. Lah ini ada video-video yang menyebabkan daun sancang ini rusak sehingga tidak bisa tumbuh subur. Ini penyebabnya kawanku. Ini penyakitnya nih, tuh belalang ya. Tuh yang makan daun bikin lobang-lobang itu belalang ya. Tuh daunnya kan lobang itu, daun sancangnya itu. Tuh kita akan basmi nih kawanku. Nyerang di pembibitan ini belalang, ini kita basmi ya kawanku ya. Nah ini yang namanya kutu kebul atau kutu putih ini ya. Ini juga nyerang sancang ini kawanku. Kita basmi juga kutu kebulnya ini. Ya gimana nggak rusak pohon sancangnya kalau kayak gini nih ya. Kita basmi nih ya. Nih hama-hamanya nih, sancang itu hamanya ini kawanku yang harus kita perhatikan dan kita basmi. Hama pada tanaman sancang juga ada ulat kawanku, ada ulat hijau, ada ulat bulu seperti ini yang juga harus kita basmi. Ini kalau kena tangan, kulit, gatalnya luar biasa kawanku. Nah ini kawanku, dia tuh nelor-nelor seperti ini. Ini isinya telur ini, di balik telur ini tuh hama penyakit kawanku. Nah itu ada larvanya di dalam sana itu yang juga harus kita basmi ya kawanku ya. Nah ini, nah jadi saya itu subur makmur itu karena ada perawatan kawanku. Oke lanjut, kita bikin Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Indra Bonsai di channel Warung Kacir, channel yang selalu menginspirasi, mengedukasi, hiburan dan lain sebagainya kawanku, tentang bonsai dan lainnya kawanku. Oke, ini ada apa ini kawanku? Ini yang namanya daun sirih ya. Saya juga memungut ini puntung-puntung rokok, teman-teman saya merokok di sini ya. Dan ini ada apa ini kawanku? Ini ada keripik alias obat nyamuk bakar yang sudah rusak ya kawanku ya. Untuk apa ini kawanku? Oke, jadi begini kawanku, di kolom komentar banyak yang tanya pohon sancang saya bagaimana diserang kutu putih dari tetangga itu nyerang. Nah itu bagaimana cara mengatasinya. Nah, terus ada lagi diserang ulat. Terus pohon itu tadi diserang belalang. Nah ini kawanku, dengan apa yang saya temukan ini yang di sekitar saya memanfaatkan untuk pestisida ya kawanku ya. Pestisida yang mudah sekali ditemukan di sekitar kita. Ya oke kawanku, setelah tadi tahu penyebabnya yang menyerang sancang sehingga rusak. Nah ini saya mencoba membuat ramuan khusus ya. Nah ini adalah ramuan-ramuan yang kadang-kadang saya pakai ini kawanku kalau terserang ya. Karena saya adalah petani ya, saya meminimalisir biaya produksi untuk meningkatkan hasil ya. Jadi saya mengambil daun sirih aja ini, saya tanam biasa liar gitu. Saya ambil yang kalau besar-besar 5 lembar karena kebutuhannya sedikit ya. Saya menemukan juga ini puntung rokok ya, dan ini adalah obat nyamuk ya. Untuk apa ini? Nah ini adalah untuk pestisida. Logikanya kawanku, daun sirih ini, mana ada daun sirih itu dimakan ulat. Jarang sekali ada daun sirih dimakan ulat ataupun dimakan oleh serangga yang lain ya kawanku ya, insek ya. Karena apa? Karena kandungan yang ada pada daun sirih ini mereka itu nggak suka, tidak disukai. Kalau mereka makan ya bisa menyebabkan sesuatu pada diri mereka, insek itu ya. Terus nikotin yang terkandung pada puntung-puntung rokok ini kawanku nggak beli juga. Nah ya, kita pungut yang di sekitar kita ya, karena teman-teman merokok dipungut. Lah ini juga tembakau dan nikotinnya itu bisa juga untuk insektisida ya, untuk mengusir mereka itu belalang dan lain sebagainya ya kawanku ya. Apalagi ini jelas beracun ya kawanku ya. Nyamuk kalau kena ini ya
sudah pergi ya. Nah, ini ya. Nah, ini dosisnya ini kalau kena manusia ini masih kebal, masih kuat, tapi kalau kena serangga, insek, mereka bisa koit kawanku. Oke, lanjut bagaimana caranya untuk saya meramunya? Gampang sekali kawanku. Ya, saya kasih sedikit air ya di ember ini ya. Embernya juga ember biasa, nggak perlu ember baru ya. Nah, kira-kira sekitaran 3 atau 3 liter lah ya. 3 liter itu cukup kawanku. Ini ada dapat 2,5 liter. Nih daun sirihnya kawanku ya, yang saya minta di tetangga atau yang tumbuh liar itu tak ambil gini ya. Biasa taruh dipecek-pecek begini kawanku. Nah, fungsinya airnya yang kita ambil. Nah, begini. Terus ini tadi ya, kita campurkan semua bahan-bahan ini. Tembakau yang mengandung nikotin yang dihisap manusia aja, kalau kebanyakan manusia juga bisa kena paru-paru ya kan ya. Apalagi kena insek ya, kena hewan-hewan itu. Saya sarankan carinya yang rokok kretek kawanku. Kalau yang berbusa itu tinggal sedikit sekali tembakonya, mereka menghisapnya sampai hampir habis. Nah, terus ini ya kawanku ya, obat nyamuk bakar yang sudah lapuk ini ya. Nah, ini juga kita remas-remas seperti ini, kita taruh di dalam sini kawanku. Nah, seperti ini aja kawanku. Nah, jangan lupa nanti cuci tangan yang bersih pakai sabun ya. Nah, udah mudah sekali caranya. Nah, kita diamkan 2 sampai 4 jam nggak apa-apa kawanku. Itu sudah meresap dan kita saring untuk mengaplikasikannya ya kawanku ya. Oke, lanjut. Ya oke kawanku, nih setelah 3 jam direndam nih, ininya sudah apa namanya ya, sudah amoh, sudah melempem. Nah, ini seperti ini penampakannya kawanku tuh ya. Oke, setelah 3 jam tuh yang ininya keras tadi ya, obat nyamuknya sudah mudah dileburkan seperti ini kawanku tuh ya. Dan ini hasilnya coklat agak kehitam-hitaman. Untuk baunya baunya agak bau tembakau sama daun ini ya. Nah, ini adalah sudah siap digunakan ini kawanku. Oke, kita saring kawanku. Saya menyaringnya menggunakan kain waring ini ya, kain yang ini loh, apa ini namanya nih kawanku, yang berpori-pori tapi tipis sekali ini. Pelan-pelan kita saring di sini kawanku. Bu. Ya. Oke, ini ya limbahnya ya. Limbahnya ini juga nantinya juga bisa jadi kompos. Kita peras di sini. Nah, ini bisa digunakan kawanku. Nah, ini saya biasanya langsung digunakan kawanku seperti ini, sudah nggak usah ditambah air. Karena apa, tadi kan nambahnya udah banyak. Nah, ini kalau mau bikin biangnya ya yang lebih kental lagi ya, bisa untuk berkali-kali ini kawanku sebenarnya ini. Nah, mudah sekali, di sekitar kita ada. Beli pestisida mahal-mahal, ini antisipasinya agar apa, meminimalisir modal ya. Gitu kawanku. Tuh kutu kebulnya itu kawanku, sikat dari sini kawanku. Biar mampus si kutu kebul itu kawanku. Kita gunakan setengah pengembunan ya. Tuh. Itu belalangnya itu kawanku kelihatan ya. Nah,
hajar dari sini kawanku. Nah, yang bikin daun berlubang-lubang. Nah, ini di pembibitan seperti ini penting sekali ini. Ada ulat ya, ulatnya hijau di balik-balik daun sini. Nah, itu. Nah, ini biar kena air tembakau dan terkena racun dari obat nyamuk tadi ya. Ini kita di penyemprotan juga ini. Nah, ini kan daunnya masih segar hijau kawanku. Ini lagi enak-enaknya ini kalau nggak dilindungi dengan pestisida, malam hari belalang ataupun penyakit itu, insek itu bisa nyerang kawanku. Kita lindungi juga ini kawanku. Sembunyi kemana kamu nih? Hajar foto kebul ulat, hajar pokoknya. Oke ya kawanku, demikian cara saya membuat pestisida alami ya. Nah, seperti ini kawanku, tidak begitu berbahaya bagi manusia bila terhirup. Itu masih manusia masih kuat kawanku, tapi bagi mereka insek itu dia pergi, nggak disukai kawanku. Paling tidak dengan menjaga seperti ini, itu tumbuhan akan tumbuh normal dan tidak terganggu pertumbuhannya, maka cepat menjadi bonsai yang bagus kawanku. Oke, demikian dari saya Indra Bonsai untuk menerangkan pupuk pestisida alami bikin sendiri dari apa yang di sekitar kita kawanku ya. Yang penting harus kreatif, jangan kalah akal, harus memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Salam budidaya bonsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.